Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi. Yang pada hari ini saya sedang berada di kebun ya teman-teman. Ini melihat di kebun ini sudah mulai lagi berbuah. Pasca kemarin kita lakukan pemupukan, sudah ada sebagian yang muncul kembali buah sawit yang ada di tanaman kelapa sawit yang ada di depan layar kaca saudara-saudara bisa dilihat. Nah, ini alhamdulillah di umur yang menuju ke 28 bulan ini pertumbuhan yang ada sudah mulai kelihatan ya teman-teman. Nah, ini di areal sini sudah mulai membaik atau bagus pertumbuhannya. Di sana juga nanti kita akan ke atas. Ini kita masih di areal sekitaran pohon nih ya teman-teman, karena ini belum kita tebang nih pohon akasia, karena kita juga belum membuat pondok untuk tempat bernaung, tempat istirahat kita jikalau kita kelelahan di kebun atau nanti untuk makan di kebun. Nanti ini kita akan membuat pondok insya Allah, jadi memudahkan kita tidak pulang ke rumah dulu, kita bisa istirahat dulu di kebun jikalau nanti kita melakukan kegiatan atau aktivitas baik itu perawatan kebun atau nanti jikalau sudah kita panen, kita juga bisa beristirahat dulu di kebun atau meletakkan barang-barang kita di kebun. Nah, itu pentingnya jikalau musim hujan kita tidak kehujanan, ada tempat bernaung juga jikalau panas. Nah, itu. Nah, ini alhamdulillah di umur yang ke-28 bulan ini di areal-areal yang mungkin sudah dikatakan cukup bagus. Nah, ini tuh timbul buah lagi di sana juga tuh. Di areal-areal yang sudah jadi seperti ini pertumbuhannya bisa dikatakan berangsur-angsur membaik ya teman-teman, jikalau kita melakukan perawatan dengan sepenuh hati. Paling tidak jikalau saya merawat 3 bulan sekali, kita kasihkan pemupukan bertahap, jadi 4 kali dalam setahun kita rutin. Dan jikalau kondisi tanahnya ada sebagian yang memang tanah yang kurang bagus, kurang baik, kita olah dulu supaya tanah yang asalnya kurang baik bisa berangsur-angsur membaik, paling tidak seperti itu, dengan melakukan perawatan. Itu pentingnya ya teman-teman, untuk melakukan perawatan berkala, baik itu perawatan dengan dilakukannya pemupukan, perawatan untuk penyemprotan di areal sekitar tanaman kelapa sawit, itu sangat diperlukan untuk perkembangan perkebunan kelapa sawit yang kita tanam di kebun. Jangan kita menanam sawit tidak dirawat, cuma menanam saja dan tidak dirawat, dan itu akan menimbulkan perkembangan kelapa sawit yang ada tidak cukup signifikan ya teman-teman. Nantinya akan sayang jikalau tidak dirawat, apalagi yang saudara-saudara atau teman-teman sekalian
menanam dengan melakukan bibit unggul. Nah, itu akan berdampak jikalau tidak dirawat dengan baik. Ya, paling tidak dirawat, jikalau tidak mampu ya dilihat-lihatlah kebunnya, paling tidak 2 kali dalam setahun untuk melakukan perawatan. Itu tidak masalah ya teman-teman, atau melakukan perawatan pemupukan. Jadi seperti itu fungsinya. Memang beda ya teman-teman, tanaman yang dirawat dengan sepenuh hati dengan tanaman yang tidak dirawat, dibiarkan begitu saja tumbuh kembang tanaman tersebut akan beda. Memang akan beda. Jika dirawat, otomatis pertumbuhannya bisa membaik karena kita terus menjaga tanaman agar supaya pertumbuhannya bisa bagus. Nah, artinya kita juga harus mengaplikasikan bagaimana cara perawatan yang baik. Ya, paling tidak kita harus menyediakan dulu untuk biaya perawatan, baik itu pupuk, obat-obatan, atau tenaga. Yang nyata tenaga untuk merawat kebun ini ya teman-teman. Jikalau teman-teman sekalian juga berkesibukan di pekerjaan, teman-teman tidak sempat merawat kebun teman-teman, nah, itu bisa saja dipercayakan ke orang yang bisa dipercaya. Ini kata bisa dipercaya ini artinya yang amanah ya teman-teman, untuk merawat kebun. Jadi orang-orang itu benar-benar amanah dalam melakukan perawatan perkebunan atau secara tidak langsung ya pernah merawat kebun kelapa sawit gitu. Nah, ini 28 bulan sudah kelihatan. Kita dulu itu 2 tahun ini sudah tersimpan juga video-video saya terkait perkebunan kelapa sawit yang ada di kebun ini. Perjalanan selama 2 tahun ini tidak terasa juga sudah 2 tahun, dan sudah mudah-mudahan di tahun depan ini juga sudah bisa menghasilkan ya teman-teman. Mudah-mudahan sudah menghasilkan dan kita nikmati, karena kita juga sudah paling tidak ini ada 4 tahun yang sudah kita investasikan nanti, atau 3 tahun yang sudah kita investasikan di areal perkebunan kelapa sawit ini. Ya, ini juga buat masa depan kita ya teman-teman. Artinya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan jangan juga cepat puas ya teman-teman, karena ya mudah-mudahan bisa menambah kebun-kebun selanjutnya. Artinya tidak, kalau menurut saya tidak harus cepat puas di kita mempunyai lahan perkebunan, kita kembangkan di usaha-usaha yang memang prospeknya bagus untuk ke depan kita kembangkan, atau menambah lahan-lahan perkebunan lagi. Itu juga akan bagus ya. Paling tidak kita juga punya pondasi dulu lah ya teman-teman. Pondasi ekonomi itu juga sangat penting untuk menunjang apa yang perlu nanti kita investasikan. Karena di zaman yang sekarang ini zaman teknologi, nah itu sangat berpengaruh sekali ya teman-teman, sangat berpengaruh. Apalagi di bidang perkebunan kelapa sawit ini sudah mulai masuk
teknologi-teknologi yang mempermudah proses atau mekanisme dalam hal di bidang perkebunan kelapa sawit untuk akses teknologi yang sudah dikembangkan di bidang perkebunan kelapa sawit. Nah, itu kita juga harus melek teknologi karena zaman sekarang juga sudah AI sudah mulai berkembang dan lain sebagainya. Nah, itu oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, aktivitas saya di perkebunan kelapa sawit hari ini. Tidak terasa sudah 2 tahun lebih kita merawat. Bisa saja nanti teman-teman jikalau penasaran di awal video YouTube saya itu awal-awal perkembangan pertumbuhan kelapa sawit yang ada. Ini nanti akan kita abadikan terus sampai kita panen perdana. Nanti akan hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan membaik hasilnya ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada saran terkait khususnya di bidang perkebunan kelapa sawit, monggo saja di share ya teman-teman, pengalaman teman-teman untuk kita sharing. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.